pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bastengat Kak Jubata. Yang saya hormati, Asesor Sertifikasi Dosen Periode 1 tahun 2026, Staf Sumber Daya Manusia LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, seluruh panitia sertifikasi dosen periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Bidan Yuliana, SSTMKes, dosen tetap dari Stikes Pancabakti Pontianak, Prodi Diploma 3 Kebidanan, dengan NIDN 1127078602. Saya bergabung di Stikes Pancabakti Pontianak sejak tahun 2010 hingga saat ini. Perkenankan saya menayangkan video pengajaran saya sebagai salah satu unjuk diri bidang pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya ampu dalam video pengajaran kali ini adalah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan kode mata kuliah MKBD 5.302. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan prasyarat yang akan diberikan kepada mahasiswa di semester 3 dengan bobot SKS 4 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek yang dilaksanakan selama 16 minggu pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan teori dan praktek, dan 2 minggu lainnya adalah 1 untuk minggu pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 minggu lainnya adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini antara lain memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah CPL KK2 atau keterampilan khusus 2, di mana mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin, pasca persalinan, dan bayi baru lahir normal sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. CPL kedua yaitu CPL KK7, di mana mahasiswa mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai dengan sistem rekam medik yang berlaku. Sedangkan CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK. Yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan persalinan dan kebutuhan dasar ibu bersalin. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi segera bayi baru lahir. CPMK 3, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dari kala 1 hingga kala 4. CPMK 5, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. CPMK 6, mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Adapun 3 komponen utama dalam rancangan pembelajaran yang saya sampaikan dalam video baik secara daring maupun luring pada kali ini, yaitu terdiri dari DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk Delivery, RPS telah saya upload di sistem SIAKAT website Stikes Pancabakti Pontianak dan terdapat dalam link Google Drive yang sudah di-share di grup WhatsApp kelas. Untuk interaction dalam pembelajaran di kelas, saya menerapkan student center learning, di mana saya mengarahkan interaksi 2 arah antara saya selaku pengajar dan mahasiswa selaku peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran akan terjadi diskusi dan komunikasi 2 arah sehingga menciptakan suasana akademik yang menarik sehingga mahasiswi dapat meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran. Untuk assessment akan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah
partisipatif atau kehadiran siswa sebesar 10%, kemudian pengetahuan tugas kognitif 10%, kuis kognitif 10%, UTS 30%, dan UAS sebanyak 40%, dengan keseluruhan total penilaian adalah sebesar 100%. Mari kita menyaksikan bersama video pengajaran saya di kelas, di mana saya menyampaikan materi pada pertemuan ke-9 dan ke-10 tentang mekanisme persalinan normal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pertemuan pagi ini, pertemuan ke-9 dan ke-10. Saya akan membahas ulang tentang mekanisme persalinan normal. Ya, kita ingat-ingat kembali tentang mekanisme persalinan normal. Berarti letaknya kepala atau bokong? Kepala. Sebenarnya sambil dijalankan ya. Oke. Pertama kita akan bahas dulu apa yang terjadi pada kala 2. Berarti ada perubahan direktif. Ingat perbedaan yang otomatis palsu. Rela. Apa dampak utama dari persalinan terhadap kemajuan persalinan? Dulu Sumaria, apa perbedaan kis persalinan dampaknya yang paling utama? Kan ada di frekuensinya, durasinya. Nah sekarang terhadap kemajuan persalinan apa dampak? Mengakibatkan apa? Ya, kalau berapa bis itu tidak akan mengakibatkan perubahan servis. Ingat kemajuan persalinan itu kemajuan di latar servis, penurunan kepala, ya. Dua indikator itu yang akan menandakan bahwa sejauh mana kemajuan persalinan itu berlangsung. Oke. Sekarang kita langsung bahas ke mekanisme yang pertama. Ya, mekanisme pertama akan terjadi proses yang namanya adalah diameter terbesar dari kepala. Berarti kalau diameter itu setengah lingkaran ya. Kalau satu lingkaran bukan diameter. Nah, diameter terbesar dari satu kepala bayi itu akan masuk ke dalam lahir. Nah, sekarang perbedaannya kalau dengan bokong pada persalinan susah, apa yang masuk berarti? Bukan kepala. Kalau letak lintang, apa yang akan masuk ke pintu bawah bahu? Tidak akan ada yang masuk. Dia kan letaknya begini. Kalau kepala dia akan masuk dalam posisi dia terkurat, telentang atau miring. Kepala diameter terbesar akan masuknya telentang. Engagement diameter terbesar dari kepala akan masuk dalam posisi miring. Kan ada dua bukan faksi nanti, bukan faksi dalam, bukan faksi luar. Kalau dia masuk telentang, apa yang tidak muat? Ya, oke. Kata pertama adalah engagement, diameter terbesar kepala. Nah, kepala akan masuk ke dalam pintu panggul dari station 0. Station 0, lihat gambarnya ini sejajar apa di bagian panggul? Bina istiadi. Bina istiadi itu kalau bagian panggul pintu atas tengah ke bawah. Yuk, kita ingat geometri klinik dia terbagi menjadi 3, pintu atas panggul, pintu tengah panggul, pintu bawah panggul. Bina istiadi kita. Yen, itu apa Yen? Yang kuat suaranya Yen, masih pagi Yen.
keempat ya. Ini Pinaisianica itu ketemunya nanti sama panggul itu cembung atau cembung. Berarti dia ada di pintu tengah. Nah, setelah dia masuk ke dalam posisi miring, kalau dia posisi miring, maka penunjuknya dia akan mengalami yang namanya descent. Descent itu ada synclitismus, asynclitismus anterior, asynclitismus posterior. Ya. Kita tengahnya. Seksi gimana nih? Ada kemana? Ada? B. Kalau saya tinggal begini, pasti atau selalu dia menunjuk fleksi. Ekstensi namanya kalau ingat resusitasi, ada fleksi kan dia mati kayak ya. Nah, dia akan fleksi, kemudian setelah dia fleksi, dia mengecilkan kembali, baru dia putar dirinya. Dia putar paksi darah. Tengkurap atau melentang sekarang posisinya. Kan mau begini nih, ciluk banyak. Ya, pasti dia tengkurap. Kalau dia melentang berarti kelainan posisi. Posisi. Setelah itu Anda pimpin nih, ayo Bu, nerang-nerang. Nanti pimpin nerang benar-benar ya. Dikondisikan bahwa Anda sedang melakukan pimpinan penerang. Ibu tarik nafasnya benar-benar. Jangan ibu tarik nafasnya terus. Ya, kepalanya bisa ditahan. Benar-benar pimpin penerang. Setelah itu dia akan ekstensi. Jadi dia fleksi, dia pelan-pelan kan. Dia fleksi, lalu kita usap zigzag. Habis itu kita cek jahitan tali pusat. Ya, kalau ini kepala Anda letakkan dua jari di tengah-tengah. Ya, tengah, pindah ke bawah, balik lagi ke tengah, pindah ke bawah. Jangan diputar kepalaan orang. Ya, tengah, pindah ke bawah, tengah, setengah-setengah. Ya. Setelah itu tunggu putar Pak. Kemudian putar lagi supaya bisa lewat barunya. Kalau dia tidak putar, dia tidak akan bisa lewat. Bayinya 4 kilo, tidak putar, robek sampai derajat berapa? Ya, kalau robek, kalau dia kepalanya putus, ya, dia putar paksi. Setelah dia putar paksi, maka dia baru kita lakukan di parietal terhadap kepala. Tapi parietal apa? Tarik ke atas atau ke bawah? Untuk melahirkan ke bahu atas atau antar kalau belakang terhadap kepala. Tapi parietal apa? Tarik ke atas atau ke bawah? Untuk melahirkan ke bahu atas atau antar kalau belakang ya, tarik ke bawah, tarik ke atas, habis itu sanggah. Jadi kita praktek juga ada bayinya. Sanggah itu setelah Anda sanggah, kemudian Anda susurkan, misalnya ini bayinya, susurnya terus sampai ujung kaki, ya, sampai benar-benar sudah lahir kakinya. Kalau Anda lepas, ingat ada tulang, dia akan naik ke atas atau tendang ke atas, maka akan runtuh dari atas, jalan lagi. Repot di situ ada uretra dan lain-lain. Ya, oke. Setelah itu baru eksklusi bahu dan lain-lain sampai dengan akhirnya jadi. Sudah, kalau sudah tadi pada saat mekanik dua kita paksi dalam dan oke. Pertanyaan saya simpulkan perkuliahan hari ini bahwa mekanisme persalinan normal merupakan rangkaian dari kelahiran bayi, mulai dari kepala masuk engagement, kemudian descent. Setelah descent ada putar paksi dalam, baru fleksi, kemudian
dia akan ekstensi, setelah ekstensi dia akan buka faksi 2, setelah itu baru eksekusi, jadi data baku dan subur baru dijalankan. Oke, terima kasih perhatiannya. Nanti kita lanjutkan dengan praktek pilek. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berikut video pembelajaran saya secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan materi tentang tahapan persalinan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Pagi, Bu. Terima kasih Pagi untuk Bu. kehadirannya. Selamat siang ya, lupa jam saya. Selamat siang. Jadi, terima kasih untuk waktu dan waktu yang disediakan oleh mahasiswa semua, di mana pada hari ini saya akan membahas pada pertemuan pertama kita tentang asuhan persalinan di mata kuliah ASKE Persalinan dan BBL, yaitu tentang konsep dasar. Ya, sekarang apa yang akan kita bahas atau apa yang akan kita capai dulu, yang akan kita capai dalam pertemuan ini adalah setelah kita belajar untuk materi ini, kita dapat atau mahasiswa dapat menjabarkan jenis-jenis persalinan, menganalisa kriteria suatu persalinan normal, menjelaskan tahapan, dan menjelaskan tujuan. Namun dalam pertemuan hari ini, karena waktu kita yang terbatas, saya akan langsung fokus karena kita sudah bahas tentang jenis persalinan dan kriteria persalinan normal, kita akan masuk langsung ke tahapan persalinan. Oke. Kita langsung ke tahapan persalinan. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan persalinan, mungkin saya akan bertanya sedikit supaya prior of knowledge kita atau pengetahuan sebelum kita membahas tahapan ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai capaian yang akan kita harapkan. Mungkin ke Febitia. Febiati Karlina. Ada? Maaf Bu, ada Bu. Oke, Febi, apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik, oke. Sebelum kita masuk ke tahapan, saya akan bertanya dulu tentang asuhan atau pengertian persalinan dulu ya. Jadi menurut Febi, persalinan itu merupakan pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan berapa, Febi? Maaf Bu, pada usia kehamilan 39 sampai 40 minggu. 39 sampai 40. Baik, ada pendapat lain? Kesia, menurut Kesia usia kehamilan berapa sebuah persalinan normal itu atau pengertian dari persalinan normal? Kesia Aulia? Oke, Kesia lagi rapat kayaknya. Marsiana Feni. Iya Bu. Tadi menurut Febiati, persalinan normal itu di usia kehamilan 39 sampai 40. Apakah kamu setuju? Maaf Bu, kalau menurut saya dari 37 sampai 40 Bu. 37 sampai 40. Oke, ada pendapat lain lagi? Bu, saya. Siapa? Hawa, silakan. Siapa yang tadi? Siapa yang akan memberikan pendapat? Silakan. Halo. Maaf Ibu, 37 sampai 42 minggu Ibu. 37 sampai 42. Baik. Dari 3 jawaban yang dapatnya nilainya 100, ada pada saudari Hawa ya tadi ya. Yang sebelumnya kalau Febiati 39 sampai 40. Masih kurang tepat. Terus 37, 38-nya apa kabar? 41, 42-nya apa kabar? Ya.
Jadi usia persalinan, sebuah persalinan itu merupakan, kita ulang lagi ya, bahwa persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan cukup bulan. Cukup bulan itu 37 sampai 42 minggu dengan presentasi belakang kepala dan berlangsung dalam waktu yang normal. Nanti kita akan bahas satu-satu di tahapan persalinan. Baik, kita akan lanjut ke tahapan persalinan. Jadi kala persalinan itu ada 4 atau 5? 4, Bu. 4, Bu. 4 ya. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan persalinan, kita pelajari dulu tanda-tanda persalinan ya. Bahwa tanda-tanda persalinan itu beda dengan tanda gejala kala 2. Ya, tanda persalinan biasanya diawali dengan adanya timbulnya his persalinan, bukan Bragton Hicks. Adanya blood slim atau lendir darah, dan biasanya ada juga pengeluaran air ketuban. Nah, blood slim atau pengeluaran lendir darah ini merupakan satu tanda yang menunjukkan bahwa pembukaan atau dilatasi serviks itu sudah berlangsung. Nah, apa bedanya? His persalinan tuh contohnya atau ciri yang utamanya adalah fundal dominan. Fundal dominan artinya nyeri paling kuat ada di fundus uteri, kemudian datangnya his itu teratur. Intervalnya makin lama makin pendek. Ya, tergantung interval ini tergantung dengan frekuensi. Contohnya dalam 10 kali. Kalau misalnya hisnya ada 3 kali, 3 kalinya durasinya misalnya per 1 menit, maka waktu relaksasinya kan sisa 2 menit itu. 3 menit berarti sisa 7 menit, maka interval antara his yang satu dengan his yang lain itu akan makin panjang. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendeklah interval antara his yang satu dengan his yang lain. Kemudian nyerinya melingkar dari punggung ke perut. Yang paling penting adalah dia menimbulkan perubahan atau dilatasi pada serviks. Ya, nih saya langsung saja. Nih pada gambar ini, Septiana Rizky. Apa yang kamu ketahui dari gambar yang saya tampilkan pada screen atau layar hari ini? Rizky, ada Rizky? Iya, Bu. Apa tuh, Ki? Gambar ini menunjukkan apa, Ki? Menghitung his, Bu. Oh, menghitung his. Baik. Wiwi Vanessa Wong. Wiwi, ada Wiwi? Oh, Bu, ada Ibu. Nah, jadi menurut Wiwi ini menghitung his bukan, Wi? Seperti pernyataan dari Rizky. Maaf, Bu, iya, Bu. Oke, ya. Oke, dari gambar ini menunjukkan ya, lengan menunjukkan bahwa tanda-tanda adanya ring bendel. Ring bendel memang identik dengan his. Jadi jawaban Rizky sama Vanessa sudah mendekati tapi belum tepat. Ya, ini contoh adalah ring bendel yang menyatakan atau menunjukkan bahwa his itu sangat kuat, tidak ada relaksasi, ya, bukan kontraksi lagi jatuhnya, sudah retraksi otot rahim. Ini menandakan sebentar lagi rahim akan pecah atau ruptur uteri iminens. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke kala. Jadi tadi kalanya ada 4, ya. Kala 1 biasa dikenal dengan kala pembukaan, dimulai dari adanya tanda-tanda persalinan sampai dengan pembukaan lengkap. Identik lengkap itu 10 cm. Kala 2 dari bayi lahir sampai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kala 3 dari bayi lahir sampai plasenta lahir. Kala 4 dari plasenta lahir sampai 2 jam berikutnya. Nah, kala 1 tadi, kala 1 itu pada primi akan berlangsung selama 13 atau 14 jam, pada multi akan berlangsung 6 sampai 7 jam. Jadi setengahnya, kalian silahkan pilih yang mana yang akan kalian hafal. Kalian misalnya ingin menghafal multi, berarti primi 2 kali multi. Kalau menghafal primi, multi setengahnya, kalau menghafal primi, multi setengahnya primi. Nah, pada kala 1 itu ada 2 fase, yaitu fase laten sama fase aktif. Fase laten ini
dimulai dari tadi adanya pembukaan sampai dengan kurang dari 4 cm ya. Nah, si fase laten ini biasanya HIS-nya masih kurang ya, ibunya masih bisa jalan-jalan. Nah, setelah fase laten ada fase aktif. Fase aktif ini dia dari pembukaan 4 cm sampai dengan pembukaan lengkap tadi. Si fase aktif ini nanti akan terbagi lagi menjadi 3. Ya, atau kita kenal dengan ED, akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Jadi dari pembukaan 4 sampai ke pembukaan lengkap, dia akan ada 3 fase ini, akselerasi, dilatasi maksimal, sama deselerasi. Jadi ibarat kita ilustrasinya seperti kita naik bukit atau kita sedang hiking, kita naik gunung. Nah, akselerasi itu dalam waktu 2 jam pembukaannya sangat kecil dari 3 ke 4. Dilatasi maksimal itu setelah kita paham nih, oh jalurnya begini, saya sudah terbiasa, pemanasannya sudah oke, ayo kita meluncur lebih cepat. Jadi dari 4 ke 9 itu dalam 2 jam dilatasi maksimal. Nah, kalau sudah pembukaan 9 atau hampir lengkap, biasanya kecepatan turun lagi ya. Jadi hampir lengkap biasa kita harus menunggu waktu yang lebih lama. Oke. Kala 2. Kala 2 ingat ada tanda gejala kala 2, berarti harus hafal 60 langkah APN. Ya, kala 2 itu identik dengan doran, teknus, perjol, vulka. Jangan lupa dorongan ingin meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka. Bukan vulvanya yang menonjol atau anusnya yang membuka, ya. Jadi, tolong diingat kembali, ini modal Anda, ini slogan yang harus kita pegang tentang doran, teknus, perjol, vulka. Ini kala 2 dimulai dari adanya pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kala 3 kita kenal dengan kala uri. Kala uri ini biasanya atau dimulai sejak adanya pembukaan lengkap, sejak bayi lahir sampai dengan plasenta lahir. Sekarang kita ingat-ingat kembali. Lita. Ada Lita? Ada, Bu. Lita, kan kala uri dimulai dari janin lahir sampai plasenta lahir. Setelah janin lahir, tindakan awal kita apa, Lita, yang kita lakukan? Bayi lahir, ekspulsi, sudah di tangan bayinya, apa yang kita lakukan? Cek janin kedua, Bu. Cek janin kedua, terus bayinya dipegang dengan tangan kiri. Terima kasih atas perhatiannya, saya stop share. Terima kasih atas kesediaan dalam menyaksikan video pengajaran saya. Semoga video pengajaran saya yang saya buat dapat memberikan manfaat bagi semua penonton dan dapat menjadi poin penilaian penting dalam penilaian syarat sertifikasi dosen periode 1 tahun 2026. Saya mengucapkan maaf untuk setiap kata atau hal yang tidak berkenan selama video pengajaran ditayangkan. Terima kasih atas kerjasama, partisipasi, dan dukungan semua pihak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan dalam menyaksikan video pengajaran saya. Semoga video pengajaran saya yang saya buat dapat memberikan manfaat bagi semua penonton dan dapat menjadi poin penilaian penting dalam penilaian syarat sertifikasi dosen periode 1 tahun 2026. Saya mengucapkan maaf untuk setiap kata atau hal yang tidak berkenan selama video pengajaran ditayangkan. Terima kasih atas kerjasama, partisipasi, dan dukungan semua pihak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.